melihat kondisi Mas Al yang perlahan mulai membaik setelah beberapa hari mengalami koma. Tadi malam, Mas Al kembali mengerang kesakitan. Apa Andin sudah tahu soal surat itu? Apa Mama juga sudah tahu? Jangan terlalu banyak bicara. Baru saja keluarga Ikatan Cinta bisa bernafas lega melihat kondisi Mas Al yang perlahan mulai membaik setelah beberapa hari mengalami koma. Tadi malam, Mas Al kembali mengerang kesakitan. Nino datang menjenguk Al di ruang ICU sambil menyerahkan surat hasil tes DNA Reina yang ia temukan terjatuh dari tas Reina. Tak ayal, hal itu membuat Al tertekan dan dihantui rasa cemas. Lantaran apa yang ia takutkan, Nino yang merupakan ayah kandung Reina tahu siapa sebenarnya Reina. Apalagi saat Al mencoba mengambil surat itu, Nino sempat mengulur sambil mempertanyakan surat tes DNA yang ada di tangannya. Saya kesini karena Kenapa surat itu ada sama Nino? apa ini surat hasil tes DNA yang dulu Anda pernah kasih ke saya soal Reina dan Roy, atau hasil tes DNA lainnya? Tolong Anda jawab dulu. Aksi Nino di ruang ICU terhadap Al sempat terlihat dan diketahui Angga. Tak mau hal terburuk terjadi sama Al gara-gara surat tes DNA Reina, Angga pun bergerak cepat menerobos masuk ke ruang ICU, tempat Al dirawat. Huru hara pun tak terelakkan saat Angga merebut hasil tes DNA Reina dan Roy. Dan di saat Angga dan Nino terlibat cekcok, Al mengerang kesakitan dan kesehatannya kembali ngedrop. Apa-apaan nih? Lo tahu ini ICU? Mau cari masalah? Saya datang ke sini punya tujuan. Saya mau mengembalikan surat itu. Anda ngapain? Mengembalikan surat ini. Kenapa lama? Apa urusannya dengan Anda? Sekarang kembalikan. Balikan suratnya. Hei! Suster! Suster! Ya, apa yang dilakukan Nino dan Angga di depan Aldebaran sangat membahayakan kondisi kesehatan Al yang masih belum sepenuhnya pulih. Namun satu hal yang pasti, para micin di jagat maya benar-benar geram dengan sikap Nino yang mempertanyakan isi surat hasil tes DNA Reina di saat kondisi Al masih terbaring lunglai di bangsal ruang ICU. Bahkan saking khawatir dengan kondisi Al, netizen menghujat habis-habisan Nino dan menuding aksi Nino sama saja ingin membunuh perlahan Mas Al. Sementara Andin yang baru sadar kondisi Al kembali mengkhawatirkan dari Papa Surya, seketika langsung cemas dan langsung mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan suami tercintanya. Saat tahu apa penyebab mengapa Al kembali ngedrop dari dokter, Andin tak bisa menyembunyikan perasaan geram dan berjanji akan selalu menjaga Al dari tekanan yang menyebabkan Mas Al terpuruk. Ada apa, Dok? Saya baru memberikan obat penenang pada Pak Al karena Pak Al mengalami sakit kepala yang cukup mengkhawatirkan. Tapi suami saya baik-baik aja kan? Itu juga yang kami harapkan, Bu. Dan tadi saya melihat ada tamu yang berkelahi saat menjenguk Pak Al, yang akhirnya membuat Pak Al mengalami stres dan kepalanya jadi sakit. Tapi kalau misalkan saya boleh tahu, siapa yang datang ya? Tadi saya melihat ada 2 orang laki-laki. Maafin aku ya, Mas. Karena tadi aku ninggalin kamu sebentar. Aku janji aku bakal jaga kamu dengan baik.
kecewa, Ray. Karena ternyata Reina itu buah hati Andin sama Nino. Begitu kecewanya Aldebaran Alfahri mengetahui Reina bukanlah anak biologis Roy, terbawa hingga ke alam bawah sadarnya. Al benar-benar terpukul dengan hasil tes DNA yang menyatakan Reina dan Roy tidak cocok. Padahal sejak mengetahui Reina anak kandung Andin dan Andin diceraikan oleh Nino karena tuduhan selingkuh, Al menaruh harapan besar kalau Reina mewarisi darah keluarga Alfahri. Meski pada akhirnya harapan Al tidak terwujud, namun Reina sudah terlanjur dekat kepadanya. Berikut 3 fakta kedekatan dan ikatan batin yang kuat antara Al dan Reina, seperti layaknya bapak dengan anak kandung. Di urutan ketiga, Reina sedih jika Al tidak bisa meluangkan waktu untuknya. Walaupun bukanlah anak kandung, Reina selalu ingin dekat dengan Al, layaknya seorang anak kepada bapaknya. Manjanya Reina kepada Al membuat Al sangat sayang dengan Reina. Bahkan jadi tidak rela jika Reina merupakan anak Andin dari pernikahan dengan Nino. Dan kedekatan itu juga, Reina sering sedih karena Papa Al yang sibuk dengan pekerjaan, jarang meluangkan waktu bermain dan berolahraga bersama dirinya. Papa salah baju ya? Enggak, sayang. Papa nggak salah baju. Papa minta maaf ya. Papa nggak bisa olahraga dulu sama Reina. Tapi Papa janji, nanti kalau udah selesai kita olahraga bareng ya. Oke? Maaf ya. Papa berangkat dulu ya. Ma, Papa bohong sama aku. Kedua, Reina merasakan firasat buruk saat Al alami kecelakaan tunggal. Kontak batin antara Reina dan Aldebaran terjadi ketika Al mengalami kecelakaan tunggal. Reina yang kondisinya sedang kurang sehat ingin bertemu dengan Papa Al yang ketika itu sulit dihubungi keluarga. Perilaku Reina itu pun mendapat perhatian dari Mama Rosa yang langsung merasakan ada sesuatu terjadi pada diri Al. Pa. Reina, kamu kenapa sayang? Sayang, Reina, cucu Oma sayang, kamu kenapa? Reina mau sama Papa. Kok perasaan aku tiba-tiba nggak enak ya? Papa. Oma. Iya sayang. Oma, Papa mana? Papa masih di kantor sayang ya? Mau sama Papa. Iya, nanti Papa pulang ya sayang ya. Dan urutan pertama, Al yang sedang tidak sadar memberi respon ketika Reina 2 kali menjenguknya. Kedatangan Reina ke rumah sakit untuk melihat dan menemui Aldebaran yang sedang dirawat di ruang ICU membawa perubahan positif bagi perkembangan kesehatan Aldebaran. Al yang belum sadar juga pasca operasi terlihat menitikkan air mata ketika Reina dari balik kaca jendela memanggil Papa Al. Kedatangan Reina juga membawa mukjizat bagi kesadaran Al yang tengah kritis dan kemungkinan hidupnya kecil. Rengekan Reina agar Papa Al bangun direspon dengan gerakan jari Al yang menandakan kesadarannya mulai pulih. I love you, Papa. Papa bangun ya, Pak. Papa, jangan. Papa. Jangan Al-gerak. Dokter, Mas, Mas, dokter, tangan anak saya gerak dokter. Suwe. Alhamdulillah.